Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 342. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Ikram begitu terkejut dengan wajah pucat pasi. Menatap Ustadz Fatah, Bang Hilmi dan kakak ipar perempuannya pun juga ada. Mas udah sadar, sekarang kita pulang. Tapi perkataan Ustadz Fatah terhenti saat Yulia sendiri memotongnya. Perempuan itu masih memiliki keluarga, dia tidak membutuhkan Mas lagi. Aku tidak mau kamu terus-menerus menemani perempuan itu, apapun alasannya. Yulia benar-benar tidak mau mimpinya jadi kenyataan. Apalagi kini mimpinya menjelaskan rasa khawatirnya seharian ini. Jika ingin darah untuk mendonorkan pada Ning Sifa, ambil darahku, golongan darahku. Juga aku mau. Ini terakhir kalinya suamiku berada di rumah sakit ini, pintanya menatap. Sekilas Ustaz Fatah. Yulia menarik tangan suaminya yang baru saja turun dari brangkar. Kepalanya masih pusing sebab itu kan Ikram belum mengerti apa yang terjadi di depannya ini. Sedangkan Hilmi dan Wardah pun tidak bisa mencegah Yulia membawa Ikram pergi. Kamu egois. Itulah kalimat yang terdengar di pikiran Yulia saat ini, sepanjang koridor rumah sakit masih menarik tangan suaminya, kasar. Tapi Yulia tidak peduli. Dia ketakutan sekarang. Tidak mau mimpinya jadi kenyataan. Sudah jelas Sifa menyukai Ikram, dia butuh pria itu untuk selalu menemaninya di rumah sakit ini saat dalam proses pengobatan. Sering berjalannya waktu pasti akan ada saatnya perempuan itu meminta menikah dengan Ikram, sekalipun Sifa tahu dia sudah menikah. Dan Yulia tidak mau semuanya sampai terjadi. Suaminya pun akan berada di pilihan yang sulit. Mana kunci mobil Mas, biar aku yang bawa mobil. Sayang, tunggu, kenapa kamu bisa ada di rumah sakit ini? Berikan aku bilang. Kamu tahu Ning Sifa membutuhkanku dalam proses pengobatannya. Ikram masih berusaha untuk memastikan semuanya. Yulia menatap mata suaminya, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa Ikram sendiri tebak. Aku tahu semuanya, kamu juga yang mendonorkan darah untuk perempuan itu. Aku hargai niat baik kamu menolong orang lain Mas, tapi menemani perempuan itu tidak. Apalagi karena kesalahan kamu melepaskan tanggung jawab untuk menjemput anak-anak. Itu karena Sifa mengalami pendarahan, sebab dari itulah Mas buru-buru ke rumah sakit. Dengan mengabaikan anak-anak, Yulia tertawa miris. Ini masalah nyawa, Yulia. Mas udah meminta Rafael untuk menjemput anak-anak kita sebelum pergi ke rumah sakit. Tapi Rafael tidak menjemput Hasan dan Hussein. Mata Yulia berkaca-kaca. Jika harus memilih berarti Mas akan memilih perempuan itu dibandingkan anak-anak. Karena Mas mengabaikan tanggung jawab Mas, anak-anak hampir diculik oleh penjahat yang tengah menjadi buronan para polisi. Bagaimana jika aku tidak datang menolong anak-anak? Nyawa mereka juga terancam di tangan penculik itu. Ikram tertegun mendengarnya. Sampai akhirnya dia tersadar saat tangannya dilepaskan kasar oleh Yulia. Sudahlah, Mas tidak peduli lagi pada anak-anak kan. Kembali ke sana lalu jaga perempuan itu. Anak-anak biar aku yang urus. Jangan pulang, aku tidak mengharapkan kamu lagi setelah apa yang terjadi hari ini. Percuma ternyata aku mengkhawatirkan kamu jika Mas sendiri mengkhawatirkan orang lain. Yulia pergi dengan langkah lebarnya, meninggalkan kekecewaan pada hatinya yang amat besar pada suaminya. Sayang, tunggu, kamu harus mendengarkan penjelasan dari Mas. Nas tidak tahu jika Ana. Ikram tidak berteriak lagi, kini dia berusaha mengejar, tapi langkah kakinya tidak bisa secepat Yulia kali ini. Kepalanya masih terasa pusing, tubuhnya pun lemas karena belum mendapatkan asupan makanan. Sayang, maafkan Mas,
Mas tidak tahu jika anak-anak hampir diculik karena kecerobohan Mas. Kenapa sahabatnya tidak menjemput anak-anaknya? Ikram ingat dia menyuruh Rafael untuk menjemput mereka. Apapun alasannya, dia salah di sini. Hasan, Hussein, dan Azhar dibuat keheranan saat mereka membuka pintu rumah. Terlihat Sang Emi menangis lalu berlari ke kamar dan menutup pintu, tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya. Suara tangisan pilu terus terdengar di telinga mereka. Dan hal itu cukup mengusik ke hati. Apa yang terjadi saat Emi di rumah sakit? Bukankah Emi mau jenguk putri Buya Hanif yang sakit di sana? Tanya Hussein menatap cemas pintu kamar Eminya yang tertutup. Aku juga nggak tahu, sepertinya telah terjadi sesuatu pada Emi selama di sana. Emi, liri Azhar. Bang Hasan Hussein, bagaimana dengan es krimnya? Kita jadi ke alun-alun kota. Enggak? Tanya Hasyal yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sejak tadi perutnya mulas. Enggak, jadi, sahut Hussein, mengetuk pintu kamar di depannya untuk yang kesekian kalinya. Emi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Emi datang-datang menangis dan langsung masuk ke kamar? Emi, buka pintunya. Kami mencemaskan Emi. Azhar pun ikut mengetuk pintu. Buka Emi. Kenapa kalian terus mengetuk pintu? Bibi kan pergi ke rumah sakit sama Buya dan Umaku. Bingung anak berumur 4 tahun itu. Amiku ada di dalam, jawab Azhar. Apa ini semua berkaitan dengan Ubi? Monolog Hasan. Baru saja Hasan memikirkan seseorang, orang yang dia pikirkan tiba-tiba datang. Ubi, teriak Hussein dan Azhar, dengan mata berbinar. Seharian ini Ubi seperti menghilang dan akhirnya kini datang. Ubi, Emi mengurung di. Pria yang memakai kemeja putih dan celana hitam itu memeluk erat tubuh ketiga anaknya, membuat Azhar, Hasan dan Hussein saling menatap dengan kebingungan. Kalian berdua baik-baik aja kan? Menatap satu persatu kedua anak kembarnya yang katanya hampir diculik. Mereka mengangguk. Maafkan Ubi, tidak seharusnya Ubi melalaikan tanggung jawab untuk menjemput kalian di sekolah. Karena kebodohan Ubi, kalian hampir diculik. Wajah keduanya dikecup beberapa kali oleh Ikram, dia benar-benar tidak menyangka. Karena kecerobohannya mereka hampir saja dalam bahaya. Perasaan bersalah pun semakin besar dia rasakan. Emi menangis dan mengurung diri di kamar, ucap Hasan akhirnya mengeluarkan suaranya. Membuat Ikram tersadar seketika. Kalian bertiga masuk ke kamar kalian, bawa Hasyal juga. Apa yang terjadi Ubi? Apa Ubi yang membuat Emi menangis? Tanya Hussein. Ikram mengangguk, dia tidak bisa menutupi semuanya. Memang Yulia menangis. Karena dirinya. Hasan membawa kedua adiknya dan Hasyal sepupunya ke kamarnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, jadi, kita tidak boleh ikut campur. Tapi Emi. Hasan menggeleng menatap adik ketiganya yang terlihat khawatir. Ini masalah orang dewasa. Anak-anak kayak kita nggak boleh tahu. Mereka berempat pun pergi ke kamar. Tersisa Ikram yang berusaha mengetuk pintu kamarnya namun tidak kunjung dibuka. Sayang, Mas tahu, sekalipun Mas menjelaskan semuanya Mas tetap bersalah karena menyembunyikan semuanya darimu. Mas kira kamu tidak akan tahu masalah ini. Mas menyembunyikan karena khawatir hatimu terluka. Mas berada di pilihan yang sulit saat itu. Bagaimanapun Siva memiliki sikap keras kepala. Dia akan melakukan apa yang dikatakan orang lain jika keinginannya terwujud. Sayang, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Mas mohon. Tidak ada sedikit pun sahutan dari dalam kamar. Ikram tidak menyerah, dia berusaha
Mendobrak pintu sebab kunci kamar hanya ada satu di tangan istrinya. Bruhi. Namun percuma, tubuhnya masih lemas hingga sisa tenaga yang ada tidak mampu untuk mendobrak pintu. Yulia buka. Jangan buat Mas panik. Kamu baik-baik saja kan di dalam? Bodoh sekali Ikram mengatakan kalimat itu. Jelas Yulia tidak baik-baik saja, setelah mengetahui apa yang terjadi. Kini Yulia masih menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut, dengan telinga ditutup rapat. Lah tidak mau mendengar suara dari pria yang telah kembali memberikan luka di hatinya. Pergi Mas. Sudah aku bilang aku izinkan kamu menemani perempuan itu, semaumu. Sana pergi. Jangan masuk ke rumah ini. Sayang. Kedua kaki Ikram luluh, dia memegang dadanya yang terasa sesak. Maaf. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya ingin kamu pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihat wajahmu. Jika kamu mau, nikahi saja perempuan itu. Kamu harus menemaninya kan dalam proses pengobatannya, dengan begitu tidak ada jarak lagi di antara kalian. Kamu bisa, Kak, memeluknya sebagai penguat. Namun ceraikan aku jika semuanya benar-benar terjadi. Kalimat itu ingin Yulia ucapkan, namun dia hanya mampu berucap lewat batinnya. Bagaimanapun dia tidak ikhlas jika Ikram dimiliki perempuan lain. Bagaimana juga sudah begitu lama waktu mereka habiskan sejauh ini, sampai akhirnya mereka telah memiliki ketiga anak tampan. Tidak ada suara dari Ikram lagi yang suaranya begitu putus asa di telinga Yulia. Walaupun Yulia sendiri menyuruh Ikram pergi, tapi hatinya berkata lain. Dia tidak mau suaminya kembali ke rumah sakit itu lagi. Membayangkan Ikram menyuapi Siva saja dia sudah tak rela, sekalipun tidak saling bersentuhan. Mas Ubi tidak pergi kan? Dia buru-buru menyibak tirai, terlihat mobilnya masih ada di depan gerbang. Terus kemana suaminya pergi? Tiba-tiba suara deringan ponsel di saku gamisnya terdengar. Tertera nama Bunda Sarah. Di sana. Segera Yulia mengangkatnya. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam, Bunda. Ada apa menghubungiku? Jika kamu ingin menenangkan hatimu, rumah Bunda dan Ayah terbuka untukmu. Yulia menggigit bibirnya dalam salam. Mas TKRam menghubungi Bunda. Ilya sayang. Bunda nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya hati kamu butuh ketenangan. Bawa anak-anak juga. Bunda rindu mereka. Yulia menghapus air mata di pipi sembabnya yang terus keluar. Aku nggak kamu pergi dari sini, Bunda. Yakin? Terus kenapa sekarang kamu mengurung diri di kamarmu? Lebih baik pulang ke rumah Bunda dan Ayah. Bunda tidak mau cucu-cucu Bunda melihat pertengkaran kalian. Kamu juga ikut, sebab mereka bertiga akan mengikutimu. Yulia bimbang, berarti dia akan lari dari masalah. Tapi hatinya masih belum kuat untuk menemui suaminya sekarang ini. Aku akan menginap untuk sementara waktu di rumah Ayah dan Bunda. Maaf membuat kalian repot. Nggak merepotkan, sayang. Kamu nggak perlu datang ke sini, biar sepupumu yang menjemputmu juga anak-anak. Baik Bunda. Tapi jemput aku besok pagi, soalnya sekarang udah mau malam. Azan maghrib pun bentar lagi berkumandang. Panggilan mereka berakhir saat Yulia menutup teleponnya sebab baterai ponselnya perlu diisi. Sayang, Mas tahu kamu kecewa. Tapi Mas mohon buka pintunya. Hanya 5 menit saja. Setelah itu Mas janji tidak akan mengganggu kamu sampai hati kamu tenang, ucap Ikram dari luar. Dia hanya ingin melihat istrinya. Yulia menatap pintu kamar yang 2 kunci. Ternyata sejak tadi suaminya masih ada di sana. Dia jelas mendengar obrolannya dengan sang bunda. Sudah aku bilang, aku nggak mau melihat wajah Mas. Sekarang kamu membenci Mas.
Mas sendiri yang menyuruh kita berdua untuk saling terbuka, tapi Mas mengingkarinya. 3 bulan lalu seharusnya Mas jujur padaku. Kenapa malah menyembunyikannya dariku? Jika Mas jujur, kamu tidak akan membiarkan Mas menemani Siva yang lagi kritis saat itu. Perkataan Ikram memang benar. Lah memang egois dalam menyangkut miliknya. Terbukti. Saat tahu semuanya, Yulia langsung membawa Ikram pergi dari rumah sakit. Aku bermimpi Mas meminta izin padaku untuk berpoligami. Ikram di luar sedikit kaget. Itu hanya mimpi, Yulia. Mas tidak akan menduakan kamu. Tidak akan, tapi bisa saja terjadi, Mas. Mas sendiri yang membuka lebar kesempatan perempuan itu masuk ke dalam hati Mas, dengan memberikan harapan padanya. Seharusnya Mas biarkan saja dia tanpamu. Dia memiliki keluarga lengkap, seharusnya tidak membutuhkan suami dari istri orang lain. Semakin lama mengobrol dengan suaminya, Yulia hilang kendali. Dia akhirnya pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan salat agar hatinya tenang. Perempuan berumur 20 tahun dengan kulit yang sudah menjadi warna kuning, juga mata dengan warna sama disebabkan karena penyakitnya itu, menatap pintu ruangannya dengan hampa. Kak Fatah, Mas Ikram kenapa belum kembali? Aku ingin mengobrol dengannya. Ustadz Fatah hanya diam sambil menatap jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ini sudah malam, Siva. Ikram sudah pulang. Dia kan seharian ini sudah bantu banyak. Untukku, pasti butuh istirahat. Bibir Siva cemberut sambil mengusap perutnya yang masih terasa sakit. Padahal, sebelum tidur aku ingin mengobrol dengan Mas Ikram terlebih dahulu. Tapi besok Mas TKRam datang lagi kan? Pria yang memakai koko hitam itu menggeleng. Ini kali terakhir dia datang ke sini. Loh kok gitu sih, Kak? Siva kan mau Mas Ikram. Apa Siva harus kritis lagi agar Mas Ikram datang lagi ke sini dan menemaniku? Siva sadarlah Ikram sudah menikah. Akhirnya Fatah meninggikan nada bicaranya pada putri angkat kedua orang tuanya yang tumbuh selama ini dengan penuh kemanjaan. Apapun yang Siva mau pasti kedua orang tuanya akan mereka berikan. Tapi kini Siva harus sadar jika Ikram bukan miliknya. Aku tahu Mas TKRam memang sudah menikah, cicitnya dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Jangan tinggikan nada bicara kakak, aku takut. Suaranya serak karena terlalu banyak berbicara, padahal dia masih belum sepenuhnya pulih. Fatah menghela napas panjang lalu melembutkan bicaranya. Ikram bukan hanya memiliki istri, tapi ada 3 anak yang harus dia urus. Kamu bukan prioritasnya, Ikram. Bukan siapa-siapa kamu. Kakak salah, Mas Ikram baik padaku bahkan mendonorkan darahnya di saat aku kritis. Bahkan jika aku minta ditemani Mas Ikram akan menurut, itu karena aku berarti untuk Mas Ikram. Percuma Fatah menjelaskan pada adiknya ini, akal Siva selalu menentang apa yang dia katakan. Kamu tahu perempuan bercadar hitam yang ada di samping Wardah saat keluarga Al-Husain menjengukmu? Siva mengangguk sambil menatap langit malam di jendela sampingnya yang tertutup. Aku tahu, itu Mbak Siti kan? Walaupun aku tidak pernah datang ke pesantren Ar-Rahman tapi aku tahu Abdin Dalem di sana. Abdin Dalem katamu. Fatah mengusap wajahnya kasar. Perempuan itu istri sah dari Ikram, Siva. Serius. Fatah mengangguk tegas. Mata Siva membulat sempurna. Seharusnya kakak bilang padaku saat itu. Aku sudah lama ingin bertemu dengan istri dari Mas Ikram. Aku ingin melihat sosoknya seperti apa. Jika saja aku tahu dia Mbak Yulia, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membiarkan Mas Ikram untuk menemaniku. Siva, istri Ikram tidak tahu masalah ini,
dia baru tahu tadi sore. Kakak juga terkejut saat dia datang untuk menjenguk kamu. Ikram menyembunyikan semuanya dari istrinya karena kelakuan kamu pasti akan membuat istrinya terluka. Dan sekarang Yulia tahu, hatinya hancur akan fakta ini. Siva mengerjap tak mengerti. Aku tidak salah. Aku hanya ingin Mas Ikram menemaniku, itu saja. Aku bahkan tidak meminta padanya untuk menjadi istri kedua karena aku sadar dia pasti menolak. Tentu saja menolak, Mas Ikram tidak mau memiliki istri penyakitan sepertiku. Memangnya jika Siva tidak sakit Ikram akan menerimanya?